Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sekarang saya akan bergabung bersama dengan PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Bapak Abdul Muhari. Pak Abdul, selamat sore Pak. Selamat sore. Baik, Pak Abdul, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul hampir 18 waktu Indonesia Barat, hampir 3 jam berlalu sejak erupsi terjadi. Apa saja data dan informasi yang sudah dikumpulkan oleh BNPB untuk disampaikan kepada masyarakat, Pak? Baik, kami informasikan bahwa dari laporan yang kami terima, pertama aktivitas atau peningkatan aktivitas Gunung Semeru sudah terdeteksi sejak pukul 15.20 di mana awan panas guguran sudah mengarah ke Besuk Kobokan. Sebelumnya pukul 14.47 waktu Indonesia Barat, aktivitas Gunung Semeru sudah meningkat tercatat pada seismograf yang kemudian pada 14.50 masyarakat dan para penambang yang beraktivitas di sekitar daerah aliran Sungai Mujur dan Curah Kobokan sudah diimbau naik untuk tidak melakukan aktivitas di aliran sungai. Pukul 15.10 waktu Indonesia Barat, pos pengamatan Gunung Semeru di Gunung Sawur mengatakan sudah teramati adanya guguran awan panas yang ini kemudian ditindaklanjuti oleh BPBD Kabupaten Lumajang pada pukul 15.30, 20 menit berikutnya, yang segera menuju lokasi sektor Candipuro, Pronojiwo untuk melakukan pemantauan dan evakuasi. Saat ini tindakan yang sudah dilakukan, BPBD Kabupaten Lumajang sudah menerjunkan tim evakuasi beserta cukup banyak alat transportasi yang untuk digunakan mengevakuasi masyarakat. Dan pukul 16.40 kami sampaikan tadi kami menerima laporan bahwa aktivitas getaran pada seismograf sudah mengecil. Sehingga ini kita harapkan aktivitas vulkanik ini sudah mulai turun. Untuk kondisi pengungsian itu kami menerima laporan sejauh ini ada di beberapa desa, ada di 3 desa di 2 kecamatan. Pertama di Kecamatan Pronojiwo itu ada di 2 desa, Desa Supiturang dan Desa Curah Kobokan. Kemudian di Kecamatan Candipuro itu ada di Desa Sumberwuluh. Sedangkan untuk desa terdampak sendiri itu cukup banyak, tidak hanya di tempat yang ada pengungsian tadi. Di Kecamatan Candipuro itu ada 5 desa, di Kecamatan Pronojiwo itu ada 3 desa, dan ada akses jembatan Geladak Perak yang putus, tetapi masih bisa menjangkau lokasi masyarakat di seberang jembatan putus itu jika melewati rute utara. Saat ini BNPB sudah menyiapkan kebutuhan logistik untuk mendukung BPBD Lumajang dan Provinsi Jawa Timur, dan segera akan kita geser ke Jawa Timur. Baik, Pak, karena kondisi hujan, kemudian juga abu vulkanik, ada jembatan yang putus pula. Bagaimana Pak, tim yang ada di lapangan mengevakuasi warga? Saat ini evakuasi warga berjalan dengan mobil bak yang cukup banyak, tidak hanya dari BPBD Lumajang, tetapi juga dari unsur masyarakat, unsur relawan. Ada beberapa kelompok relawan yang sudah ada di lapangan dan mengungsikan masyarakat, sehingga kerjasama ini bisa mengoptimalkan proses pengungsian yang saat ini masih dinamis di lapangan. Dari informasi yang Anda terima Pak, apakah jalur evakuasi untuk masyarakat ini aman? Semua aksesnya tidak ada yang terkendala? Sejauh ini untuk aktivitas penjemputan masyarakat dan membawa ke tempat pengungsian, kami masih menerima laporan itu bisa dilakukan dengan baik. Karena ini menggunakan mobil-mobil dan truk-truk begitu ya Pak? Mobil-mobil bak. Karena sejak erupsi
Semeru awal tahun lalu, Januari lalu, memang pos-pos pengungsian di tiap desa itu sudah disiapkan dan masyarakat sudah mengetahui tempat pengungsian dan jalur pengungsian menuju jalur evakuasi menuju tempat pengungsian tersebut, sehingga ini kita harapkan memang proses pengungsian bisa optimal dan bisa berjalan efektif. Oke, sekarang Pak, dari informasi terbaru, apakah proses evakuasi masih berlangsung? Kemudian sudah berapa banyak warga yang berhasil diangkut? Proses evakuasi masih berlangsung, dan saat ini kalau dari laporan satelit dari BMKG yang kita terima, kumpulan debu vulkanik sudah bergerak ke arah barat daya, sudah berada sebagian besar berada di Samudra Hindia di selatan Jawa, sehingga kita harapkan dengan adanya hujan turun, visibility kita lebih baik, sehingga proses evakuasi bisa berjalan lebih efektif. Saya ingin tanyakan terkait dengan visibility ya Pak, karena kan tadi ketika gambar kami peroleh di awal-awal ketika erupsi baru terjadi sekitar pukul 15.30 itu terlihat gelap sekali, nyaris seperti sudah malam, seperti itu ya Pak. Nah kalau sekarang kondisinya seperti apa? Apakah sudah membaik, kemudian abu-abu juga sudah mulai menipis atau bagaimana Pak? Iya, kami melihat dari laporan yang diberikan oleh BMKG dari satelit Himawari yang mendeteksi pergerakan awan, asap, dan lain-lain, pergerakan abu vulkanik per jam 17.00 itu sebagian besar sudah berada di lepas pantai selatan Jawa dari ke arah barat daya Gunung Semeru, sehingga sebagian besar abu vulkanik ini kalau sudah bergeser ke barat daya, kita harapkan dengan bantuan turun hujannya yang saat ini meskipun sudah mulai berhenti di lokasi, ini bisa segera memulihkan visibility kita. Meskipun untuk visualisasi saat ini kami masih juga menunggu dan berkoordinasi dengan petugas yang ada di lapangan. Oke, berarti petugas yang ada di lapangan juga akan membawa alat untuk tambahan penerangan atau seperti apa Pak? Karena takutnya dengan situasi yang gelap gulita seperti itu susah untuk mengevakuasi masyarakat. Saat ini dari update visual yang kita dapatkan, kondisi visibility sudah setidaknya sudah mulai lebih baik. Tapi tentu saja untuk logistik perlengkapan terkait penerangan dan lain-lain pasti akan diperlukan, dan baik provinsi maupun BNPB pasti akan mendukung untuk logistik ini. Oke, Pak, tadi juga Anda menyebutkan pada pukul 14.50 sudah diinformasikan pada penambang yang biasanya melakukan aktivitas penggalian pasir dan sebagainya itu untuk diinformasikan segera menjauhi kaki Gunung Semeru ya Pak. Nah, apakah itu sudah dipastikan semuanya berhasil Pak untuk dievakuasi, terutama karena penambang ini kan lokasinya dekat sekali dengan kaki Gunung Semeru? Iya, sejauh ini yang kita terima, informasi tersebut tersampaikan kepada masyarakat yang beraktivitas di alur lahar tersebut, sehingga masyarakat yang saat itu dan penambang yang saat itu beraktivitas, dari informasi yang kami dapatkan, itu sudah tersampaikan informasi tersebut dan sudah menghindar dari das mujur dan curah kobokan. Oke. Pak, tadi kan informasinya untuk mereka yang terdampak di Kabupaten Lumajang. Bagaimana dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Malang? Bagaimana informasinya, Pak? Kami belum mendapatkan informasi dari Kabupaten Malang, tetapi tentu saja BNPB melalui Pusdalop, Pusat Pengendalian Operasi, akan tetap mengupayakan koordinasi dengan seluruh kabupaten di sekitar Gunung Semeru untuk mengetahui kondisi aktual yang saat ini terjadi. Sekiranya kami sudah mendapatkan informasi yang tervalidasi dari daerah, kami akan segera informasikan kepada masyarakat. Baik, oke. Selain itu Pak, untuk bisa mengevakuasi masyarakat, ini kan tentu dibutuhkan transportasi yang banyak untuk mengangkut masyarakat ini. Sebetulnya ada berapa Pak perkiraan jumlah masyarakat yang terdampak dan perlu dievakuasi? Iya, seperti tadi kami sampaikan, untuk titik-titik evakuasi itu sudah ditentukan sejak
erupsi pada awal tahun ini di Januari lalu, sehingga masyarakat di sekitar kawasan daerah rawan terdampak erupsi sudah mengetahui lokasi dan jalur evakuasi yang ada. Dan saat ini untuk alat transportasi mengevakuasi warga masih berjalan, dan proses evakuasi menggunakan baik itu alat transportasi yang dimiliki oleh BPBD maupun alat transportasi yang secara swadaya langsung diperbantukan oleh masyarakat untuk bisa segera mengevakuasi, itu berjalan cukup optimal. Baik, lokasi terdampak di Candipuro dan juga Pronojiwo ini diperkirakan ada berapa kepala keluarga, Pak? Untuk pendataan kami masih menunggu informasi dari BPBD untuk mendapatkan angka pastinya. Yang tentunya ini sangat dinamis. Kita sedang tetap berkoordinasi, tapi tentu saja teman-teman di lapangan saat ini sangat-sangat luar biasa effortnya. Yang kita tunggu data kakak terdampak nantinya dan kakak yang terevakuasi, pastinya BNPB akan segera informasikan. Pak Abdul, dalam kondisi seperti ini, masyarakat memang wajib harus dievakuasi atau bagi mereka yang memilih untuk tetap berlindung di rumah masing-masing, apakah masih diperbolehkan, Pak? Untuk sementara kondisi di lapangan tentu saja melihat urgensi, dan tadi PVMBG sudah menyampaikan bagi masyarakat yang berjarak dari 1 hingga 5 kilometer dari puncak Semeru itu diharapkan untuk evakuasi. Dan update berita yang kami terima, dampak guguran debu vulkanik sudah mencapai hingga 11 km. Meskipun sebagian besar debu vulkanik yang sampai di atmosfer sudah mulai bergerak ke arah selatan lepas pantai Jawa, tetapi tentu saja untuk masyarakat yang berada di zona 1 hingga 5 km, mungkin bisa lebih di-extend lagi tergantung dinamika di lapangan nantinya. Itu kita harapkan bisa evakuasi sementara dulu untuk menjamin keselamatan mereka. Baik, masyarakat yang tinggal dengan radius 1-5 km, 1-5 km dari Gunung Semeru diharapkan untuk mengikuti proses evakuasi ya. Pak Abdul, selanjutnya untuk mengantisipasi adanya awan panas lanjutan lainnya, apa yang dipersiapkan oleh BNPB dengan berkoordinasi dengan BPBD yang ada di Lumajang? Kita juga akan berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi untuk melihat opsi apa yang kita miliki saat ini untuk mitigasi atau mereduksi potensi korban nantinya. Ini akan berjalan, kita akan mengevaluasi dulu kondisi saat ini, dan kita tetap berkoordinasi dengan PVMBG yang memang benar-benar mengetahui aktivitas Gunung Semeru saat ini dan proses-proses atau karakteristik dari guguran awan panas yang saat ini, apakah sama dengan yang awal tahun lalu, apakah berbeda, kalau berbeda bagaimana kita mulai mengantisipasinya, bergantung pada nanti kemana arahnya dan lain-lain. Ini akan kita evaluasi segera setelah proses evakuasi masyarakat ini selesai kita lakukan. Oke, sekarang memang fokusnya masih pada proses evakuasi masyarakat, penyelamatan kemudian jiwa. juga dan juga persiapan untuk lokasi-lokasi pengungsian ya Pak. Tapi setelah itu Pak, apakah nanti akan sudah mulai tim masuk ke dalam lokasi untuk mendata jumlah korban, kemudian juga apakah masih ada kerusakan-kerusakan lainnya atau korban-korban lainnya? Proses setelah selesai proses evakuasi itu apa Pak? Saat ini sudah mulai pendataan, artinya berapa orang yang ada di tempat pengungsian, berapa kakak untuk dukungan logistik, permakanan, selimut dan lain-lain. Tentu saja ini melihat dan saat ini teman-teman BPBD sudah melakukan pendataan, tetapi ini kan masih berjalan. Artinya masih akan ada penambahan, masih mungkin ada penambahan titik evakuasi dan lain-lain. Ini masih berjalan. Jadi proses evakuasi ini berjalan paralel dengan pendataan korban terdampak. Baik, proses evakuasi berjalan paralel dengan pendataan korban terdampak. Terima kasih Pak Abdul Muhari, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV.